Selamat pagi, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Saya informasikan, puja bakti sudah dilakukan secara offline tanpa batasan. Puja bakti pada pagi hari ini akan diisi oleh Upacarika Indra Kurniawan dengan topik mencari dokter yang terbaik. Untuk mengawali puja bakti hari ini, pemimpin puja bakti akan menyalakan lilin dan dupa. Diharapkan para umat menyanyikan lagu Kami Memuja. Kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu, Yang Maha Suci dan sempurna. Kami berdoa untuk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu, Yang Maha Suci dan sempurna. Kami mengucap bernamaskara, terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Selanjutnya, marilah kita membacakan nama Karapata. Diharapkan para umat duduk bertumpul lutut dan bersikap anjali. Silakan membuka buku Parita halaman 23. Arahang Sama Sang Buddha Bhagaya. Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Sagato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Yamamha Komayang Bhagawantang Saranang Gata. Yono Bhagaya Sata. Yasa Jamayang Bhagavato Dhammang Rajema. Imehi Sakarehi Tang Bhagawantang Sasadamang Sasayaka Sanghang Abhipujayama.
Selanjutnya, marilah kita melakukan pembacaan parita. Para umat mengikuti secara bersama-sama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbagana Makaram Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handamayang saranagamanapahtang pranamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handamayang Pancasika Padapatang Pranamase. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccaccara Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Mungkameraya ajapamadhatana Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Handamayang Buddha Nusatyanang Karomase. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho. Vicacarana sampanno sukato lokavidu. Anutaro purisa dhamma sarati. Sata dewa manusana buddho bhagavati. Handamayang Dhammanusatyanang Karomase. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Veditapo
winyuhiti handamayang sanghanu satyanang karomase supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang catari puri sayugani Atta puri sabugala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneo dagineo Anjali karanio anutarang punya ketang lokasa Handamayang saja kiri katayo panamase me saranang anyang Buddho me saranang warang etena saja wajena sotite hotu sabada nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena saja wajena sotite hotu sabada nati me saranang anyang sangho me saranang warang etena saja wajena sotite hotu sabada handamayang manggala sutang panamase evam me sutang ekang samayang bhagawa sawatiyang viharati cetavane anatta pindikasa arame attakho anyata dewata abhikanta yaratia abhikanta vanya kewala kapang cetavana obasetwa Ena Bhagawa tenupasan kami dua Bhagawanta Abhiwadetwa Eka mantang atasi Eka mantang tita kosa dewata Bhagawantang kataya aja basi Bahudewa manusaca manggalani acintayu akan kamana sotana druhi manggalamutamang
pujanianang eta manggalamuttamang patiru pade sawasoca ubeja kata punyata atas sama panidija eta manggalamuttamang bahusa cangcasi panca Vinayo ca susikito subhasita caya waca eta manggalamuttamang mata pitu upatanang utada rasa sangaho anakula cakamanta eta manggalamuttamang danang ca dhammacariya ca natakanang ca sanggaho anawaca nikamani eta manggalamuttamang arati wirati papa macapa naca sanyamu apa madulca dhamesu eta manggalamuttamang Karawuca niwatoca santuti ca katayuta kalena dhamma sawanang eta manggalamuttamang hanti ca sowaca sata samananang cadasanang kalena dhamma sakaca eta manggalamuttamang tapuca brahma macariyang ca Arya saca nadasana nibbana saci kiriyaca eta manggalamuttamang Utasa lokadamehi citang yasana kampati asokang wirajang kemam eta manggalamuttamang eta disanikatwana sabatama paracita sabata sotin kacanti tante samanggalamuttamang Marilah kita membacakan Parita Brahma Wihara. Silakan membuka halaman 38. Handamayang Brahma Wihara Wihara Paranang Karomase Ahang Sukito Homi Niduko Homi Avero Homi Abhyapacho Homi Anikho Homi Suki Atanang Pariharami Sabe Sata Sukita Hontu Niduka Hontu Avera hontu, abhyapacha hontu, anidha hontu, suki atanang pariharantu, sabe sata,
pamucantu sape sata malada sampatito rikacantu sape sata apasaka amadayada kamayoni kamabandu kamapatisarana yang kamangkarisanti kalyanang wa papakam wa tasadayada pawisanti. Selanjutnya, marilah kita melakukan meditasi. Diharapkan para umat duduk dengan posisi nyaman dan tegak, serta mengambil objek meditasi, baik meta maupun objek yang biasa digunakan masing-masing. Meditasi kita mulai.
Meditasi selesai. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu. Sadu. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi Dhammadesana oleh Upacarika Indra Kurniawan. Saya persilakan kepada Upacarika Indra Kurniawan untuk memberikan Dhammadesananya. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian yang berada di wihara maupun yang berada di rumah masing-masing, sebelum kita memulai mendengarkan uraian Dhamma, silakan bersikap anjali. Kita mengulang pembacaan Wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Atahi atano nato kohinato parosia atanahi sudantena nathang labhati dulabhanti. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Siapa lagi yang bisa melindungi? Dengan diri sendiri sesungguhnya seseorang memperoleh perlindungan yang sangat sukar didapat. Dhammapada syair 160. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, saya awali dengan salam kasih dalam Dhamma, Sotihontu Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan berbahagia pada pagi hari ini, saya membawakan topik mencari dokter yang terbaik. Ya, dokternya bukan dokter sembarang dokter, tapi dokter ini spesial karena bisa menyembuhkan penyakit jasmani juga penyakit batin. Nah, biasanya seseorang itu tidak sadar kalau sakitnya itu penyebabnya adalah batin. Tapi biasanya sebelum menyadari penyebabnya sudah ngomel-ngomel dulu. Kenapa saya sakit, kenapa saya menderita. Sebenarnya tidak semua penyakit penyebabnya itu dari badan sendiri, tapi kita juga bisa dari gangguan batin. Ya. Jadi sebelum masuk panjang lebar, saya mengawali dengan sebuah cerita dari Sutta, yaitu Girimananda Sutta, Anguttara Nikaya 5, 108. Jadi di sini ada seorang biku bernama Girimananda. Biku Girimananda ini ceritanya sedang sakit, lalu suatu ketika Yang Mulia Ananda ini mengunjungi dan merasa kasihan kepada biku Girimananda ini. Tapi beliau bingung bagaimana cara agar biku Girimananda ini bisa sembuh. Nah, karena itu beliau bertemu Sang Buddha, menghadap Sang Buddha bertanya, bagaimana agar Bante Girimananda ini bisa sembuh dari penyakitnya. Sang Buddha menyuruh Bante Ananda untuk kembali ke biku tersebut dengan mengucapkan 10 perenungan. 10 perenungannya sebagai berikut. Yang pertama, perenungan atas ketidakkekalan. Jadi daripada seseorang yang sakit itu bingung sebabnya dari mana, beliau ini diajak untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Melalui yang pertama, menyadari bahwa pancakanda, yaitu badan jasmani dengan apa yang ada dalam batin, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran itu selalu berubah-ubah, tidak kekal. Jadi kalau badan jasmani kita sudah tahu sendiri, kita mengalami yang namanya tua, sakit, mati. Sel-sel kita setiap detik juga berubah. Itu salah satu ketidakkekalan. Perasaan juga silih berganti. Jadi ada kadang kita merasa senang, kadang kita cemas, kadang kita pegel sama seseorang. Pencerapan juga begitu.
bentuk-bentuk pikiran juga berubah-ubah, kesadaran juga berubah. Kalau kesadaran nggak berubah-ubah, tidak ada orang yang sampai harus jatuh kepreset. Ya. Kadang ada saat di mana kita itu tidak sadar. Lalu yang kedua, perenungan atas tidak adanya aku yang kekal. Jadi setelah ketidakkekalan secara umum, sekarang kita masuk ke anatta. Anatta itu tidak adanya aku yang kekal. Nah, maksudnya di sini sebagai contoh, saya di sini dinamai Indra itu hanya label untuk membedakan saya dari yang lain. Nah, sedangkan apa yang ada di badan saya, tangan, telinga, mata, semua panca indera itu bisa berubah-ubah. Sebagai contoh, pada saat ini kita semua bisa melihat objek penglihatan, tapi ada satu ketika mungkin mata kita kurang baik, kena minus atau bahkan silinder atau sampai mungkin buta juga bisa. Nah, itu lalu telinga suatu ketika juga ada mungkin tidak bisa mendengar, hidung tidak bisa membau, lidah rasa kecapan tidak bisa merasakan rasa dengan baik, badan dan rasa sentuhan kita, misalnya kita demam itu rasanya aneh, pikiran dan bentuk-bentuk pikiran juga saling berubah. Jadi semua yang ada dalam diri kita itu berubah-berubah. Lalu perenungan atas hal yang menjijikan. Seringkali seseorang itu membanggakan apa yang ada dalam dirinya. Ya, kemana-mana, dandan secantik mungkin, seganteng mungkin. Tapi sebenarnya seorang biku itu harus menyadari bahwa kalau kulit kita dikulitin gitu ya, itu sebenarnya yang ada hanya lendir, darah, hal-hal yang menjijikan di dalam tubuh kita. Tidak ada yang indah sama sekali. Lalu setelah menyadari bahwa apa yang ada di dalam tubuh kita itu menjijikan, selanjutnya kita itu bukannya bangga, bukannya bahagia karena tubuh kita ini indah, tapi kita harusnya merasa sedih. Sampai gacita, ada timbul sampai gacita, di mana badan kita ini sebenarnya sumber dari segala penyakit. Jadi macam-macam, ada penyakit yang ringan, penyakit kulit, mata, telinga, sampai bisul, kanker itu muncul di tubuh kita. Lalu setelah menyadari ini kita timbul keinginan untuk bisa mengatasi. Nah, mengatasinya bagaimana? Yang berbahaya di sini, kadang orang saking takutnya saat sakit itu sudah memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Oh, aku nanti akan mati. Aku begini. Bagaimana dengan rumahku? Bagaimana dengan hartaku? Bagaimana dengan hewan peliharaanku? Padahal belum tentu pada akhirnya orang itu meninggal kalau sakit. Ya, jadi kita harus membatasi diri kita dari keinginan-keinginan, dari tanha. Apalagi saat mau detik-detik meninggal itu jangan sampai terlalu banyak keinginan yang buruk. Karena dalam cerita riwayat Buddha, ada seorang biku, mungkin sering dengar ya. Seorang biku itu saking melekatnya pada jubah baru yang dimilikinya, beliau itu terlahir kembali sebagai kutu di jubah itu. Nah, sang Buddhanya mengetahui, meminta biku-biku itu untuk tidak, biku yang lain untuk tidak memakai jubah itu selama 7 hari. Kenapa? Karena dengan jangka waktu 7 hari itu, si kutu ini baru bisa melepas kemelekatannya dan terlahir di alam bahagia. Jadi pada saat detik-detik sakit, kita itu tidak, kalau bisa, membatasi keinginan-keinginan kita, terutama yang buruk-buruk. Karena kalau keinginan buruk itu ada dan kita ternyata meninggal, kalau masih dilekati itu berbahaya sekali. Lalu perenungan atas kebebasan. Kalau sudah bisa mengatasi yang ada, keinginan-keinginan itu bebas dan pada akhirnya lenyap. Jadi di sini maksudnya sang Buddha, seorang biku itu harus bisa memberhentikan semua bentuk karma, terbuangnya semua lapisan kehidupan, lenyapnya keinginan, bebas, dan juga mencapai nibbana. Jadi belum waktunya mencapai nibbana pun kita di dalam kehidupan sudah bisa merasakan kedamaian dengan cara tadi, nafsu keinginan itu ditekan. Nah, kalau sudah bebas, pastinya hal-hal yang tidak diingini menjadi lenyap. Maka itu juga direnungkan kedamaian yang kita rasakan karena lenyapnya hal-hal buruk. Lalu perenungan atas keadaan tidak terikat oleh hal-hal duniawi.
Bentar. Nah, kalau di sini apa yang ada di dalam pikiran merupakan kecenderungan dan ikatan terhadap hal duniawi, keinginan dan kecondongan, pegangan dan prasangka. Jadi ini harus dilepas. Misalnya memikirkan soal hartanya terlalu sering, lalu pokoknya macam-macam yang berhubungan sama hal duniawi itu kalau bisa dilepas sehingga tidak mengganggu seseorang terutama yang sedang sakit. Lalu perenungan atas ketidakkekalan semua bentuk. Seperti tadi digambarkan di awal, badan, pikiran pun itu tidak kekal. Apa yang menempel di tubuh kita, mata, telinga, semuanya bisa menurun fungsinya suatu saat. Maka dari itu kita harus merenungkan sekali lagi bahwa semua bentuk yang terkondisi itu tidak kekal, selalu berubah supaya tidak menambah penderitaan kita. Lalu setelah mengerti 9 hal itu, yang perlu dilakukan oleh orang sakit, bukan hanya biku itu aja, adalah perenungan atas keluar masuknya napas, yaitu meditasi anapanasati tadi. Dengan sadar ia mengeluarkan napas, dengan sadar ia menarik napas, demikianlah ia berdiam di dalam perenungan atas keluar masuknya napas. Ketika 10 poin ini dilakukan, dituruti oleh Bante Girimananda tadi, beliau bisa sembuh dari penyakitnya. Dan beliau juga terbebas dari penderitaan. Lalu di sini Sang Buddha itu dalam Samyutta Nikaya 4.230 ya. Beliau ini sudah mengetahui bahwa penyakit itu tidak serta-merta timbul, tapi ada penyebabnya. 8 penyebab timbulnya penyakit di dalam Dhamma, ajaran Buddha. Yang pertama karena disebabkan oleh karma atau kama. Ya, ini biasanya yang kita pikirkan kalau kita bicara penyebab yaitu karma, kita itu hanya melihat dari sisi masa lalu. Padahal karma pun juga perlu kita garis bawahi yang kita lakukan sekarang ini. Contoh karma masa lalu, nggak usah jauh-jauh. Pernah kejadian di Kota Malang ini, ada seseorang itu mencuri rupang. Saya lupa rupang Buddha atau Dewi Kwan Im pada saat itu. Dicuri dari sebuah vihara. Beberapa hari kemudian si pencuri ini kesakitan. Jadi kesakitan luar biasa. Nah, ada orang pintar itu tahu, akhirnya memberi nasihat pada pencuri itu, kembalikanlah rupang itu ke tempat semula, kamu baru bisa lepas dari kesakitanmu. Setelah kembalikan, meminta maaf, sungguhan baru dia sembuh. Jadi karma lampau itu tidak melulu apa yang kita lakukan pada kehidupan lampau, tapi mungkin yang baru-baru ini juga bisa langsung berefek. Nah, kalau karma buruk yang di kehidupan lampau itu seperti ini. Misal kita sering menyiksa binatang. Misal kita sering membunuh. Jangankan membunuh hewan yang besar. Membunuh nyamuk, ya, kita biasanya kan bangga ya, enak-enak meditasi, nyamuk menclok, kita pukul langsung, nyamuknya kena, kita bahagia. Di kamar juga gitu, kita nembakin cicak itu kita kalau kena kita girang-girang. Padahal itu juga hal buruk yang bisa kita lakukan. Apa yang kita tanam, kita tuai, entah di kehidupan sekarang maupun di kehidupan mendatang. Lalu selain karma, ada juga penyakit-penyakit yang timbul dari dalam tubuh kita sendiri, yaitu karena ketidakseimbangan empedu, lendir, angin, kombinasi ketiganya, perubahan cuaca. Ya biasanya kalau sudah cuacanya berubah-ubah kita pilek ya, atau batuk-batuk. Lalu perawatan yang tidak tepat, serangan mendadak. Serangan mendadak ini misalnya kecelakaan atau serangan jantung. Jadi ini yang membabarkan 8 penyebab timbulnya penyakit ini Sang Buddha, bukan dokter-dokter yang lain. Lalu di sini Anguttara Nikaya juga menjelaskan bahwa seorang dokter yang baik itu memiliki 5 kualitas. Yang pertama, ia dapat menyiapkan obat-obatan untuk si sakit. Jadi beliau tahu resepnya yang tepat, juga bisa menyiapkan obat-obatan itu untuk si sakit. Ia bijaksana, tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk diberikan. Tidak semua obat serta-merta dikasihkan ke yang sakit, bukannya malah sembuh, stres nanti ya. Ia merawat si sakit dengan penuh cinta kasih, ia merawat dengan tanpa pamrih.
lalu ia tidak tergoyahkan oleh kotoran si sakit. Maksudnya menolong orang sakit berarti siap dengan segala yang dikeluarkan oleh orang itu. Misalnya ludah, lendir, dan lain-lain, darah. Nah, lalu setiap saat ia selalu memberikan petunjuk, ia selalu memberikan semangat kepada si sakit. Nah, ini juga. Ia juga bisa memberikan hiburan dengan membabarkan dhamma kepada si sakit. Jadi misal kita punya orang tua sedang sakit, cara terbaik itu bisa memberikan dhamma. Kalau kita nggak pandai ceramah, bagaimana Romo? Nah, kita bisa menyetelkan TV, misalnya dari Dhamma TV. Atau sekarang zamannya YouTube, kita bisa langsung mencari dari entah Bantu Utamo, entah Bantu Dhamma Subo, dan lain-lain, didengarkan kepada si sakit. Kadangkala juga kita bisa mengundang Bante atau Samanera atau pemuka agama yang lain untuk bisa membacakan doa kepada si sakit itu. Dengan itu bisa menghindarkan si sakit itu dari pikiran-pikiran negatif sehingga tidak menambah penderitaan. Lalu dalam Dhamma, ini inspirasinya saya dapat dari ceramah Bante Sri Panyawaro Mahatera dan juga Bante Karunasilo pada saat saya menghadiri perayaan Asada di PDA. Jadi beliau itu menceritakan soal Asada, yaitu tentang pembabaran Dhammacakkappawatana Sutta. Di sana secara garis besarnya beliau ini membabarkan bahwa sebenarnya dhamma yang diajarkan Sang Buddha itu obat bagi siapa saja yang mau memanfaatkannya. Dengan kata lain, Sang Buddha di sini adalah dokternya, dokter yang ahli sekali. Sangga, mereka yang mulai sembuh dan kemudian mewariskan obat itu kepada generasi kemudian. Karena Sang Buddha di sini sudah parinibbana, hanya ada rupang yang bisa menyimbolkan sifat-sifat Sang Buddha itu sendiri. Dan dari Buddha Nusati yang sering kita bacakan juga bisa dilihat artinya bahwa Sang Bhagawa itu sifat-sifatnya bagaimana di halaman 27 ya. Sekarang kita melihat dari sisi Sangga sebagai panutan kita. Sangga itu sudah belajar dari Sang Buddha secara langsung. Mereka disadarkan oleh Dhamma itu sehingga masuk ke perkumpulan biku, menjadi seorang biku. Ya, lalu mereka juga ditugaskan untuk bisa mengajarkan Dhamma itu kepada masyarakat. Jadi mereka itu melihat bahwa ada masyarakat yang suka obat yang manis-manis saja, tidak suka yang pahit. Ada juga yang mau minum obat walaupun itu pahit. Jadi mereka mengemas obat itu, dibikin secara menarik mungkin, dibikin crispy, ya, renyah, lalu di packing dengan bagus dan sifatnya akhirnya ready to eat, sehingga bisa diberikan kepada macam-macam tipe umat, tipe masyarakat. Nah, pada saat ini kita memasuki masa wasa di mana seorang biku akan berada di wihara selama 3 bulan, lebih kurang 3 bulan. Setelah itu beliau akan mencapai setelah satu masa wasa itu selesai, beliau akan merayakan Katina. Katina itu seperti yang kita tahu, para umat mendanakan 4 kebutuhan pokok biku dan sebagai gantinya seorang biku akan memberikan kewajibannya kepada umat. Kewajiban para biku ini ibarat seorang perawat yang menyimpankan obat penderitaan yang didapat dari guru Sang Buddha Gautama. Obat itu dibagikan kepada masyarakat baik dalam bentuk pembabaran dhamma dan lain-lain. Dan obat itu juga dipecah-pecah supaya semua masyarakat bisa rata mendapatkan itu. Buddha sebagai dokter terbaik. Kenapa kok disebut sebagai dokter terbaik? Karena beliau tidak sekedar bisa mendiagnosa bahwa seseorang itu punya penyakit atau menderita, tapi beliau juga tahu sebab-sebab timbulnya penyakit itu, seperti tadi bisa menjabarkan 8 penyebabnya. Lalu juga beliau memiliki kepastian bahwa si sakit itu sembuh, bisa sembuh. Penyakit itu bisa dimusnahkan dengan syarat nomor 4, mengikuti cara-cara obat-obatnya agar si sakit itu sembuh. Kalau berhubungan dengan dhamma, jadi ada 3 hal ini ya.
Sang Buddha itu dokternya mengerti teorinya secara bagus, yaitu pariyati gitu ya. Pariyati itu teori. Lalu pati-pati itu di mana bisa dipraktekkan. Lalu selain itu tidak sekedar punya teori dan praktik, tapi dengan praktiknya terus-menerus bisa mencapai kebebasan atau patiweda. Jadi ini 3 hal sifat-sifat dhamma yang bisa diikuti oleh kita. Pertama dari segi teori itu bisa dipraktekkan, bisa dibuktikan sendiri dengan ehipasiko. Lalu kalau dilatih terus-menerus kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, mencapai kebebasan yaitu nibbana. Jadi umat Buddha tidak sekedar ingin masuk surga, tapi lebih luas lagi bisa mencapai nibbana atau bahkan terbebas. Jadi tidak sekedar sembuh aja, terbebas dari tua, sakit, mati, mencapai namanya nibbana. Nah, yang ingin saya jelaskan lebih lanjut di sini yaitu dhamma sebagai obat kehidupan. Dalam Sanggiti Sutta ada 3 hal yang dirasa sangat berharga, berguna, bahkan jika dilakukan perbuatan ini menjadi sangat berjasa bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Sebenarnya saya ingin kembali ke 3 hal pokok yang diajarkan para Buddha atau kita sering dengar intisarinya ajaran Buddha. Sabba papasa akaranang usalasa upa sampada sajiyo pariyodapanang etang manggalam utamanya. Etang budanang sasanang maaf. Jadi yang pertama itu tidak melakukan perbuatan buruk, lalu menambah kebajikan, dan juga yang ketiga yang mungkin di ajaran lain tidak terlalu mencolok, sucikan hati dan pikiran. Nah ini secara tadi kalau kita membahas pariyati, ini pariyatinya, ini sumbernya. Tapi harus dipraktekkan pati-patinya yaitu dengan melakukan dana sila samadhi. Kenapa dhamma itu begitu luas tapi kenapa cuma diambil 3 ini sebagai obat utamanya? Karena kalau kita membangun sesuatu, ya ini vihara sedang dibangun, saya melihat bahwa kalau fondasi utamanya itu tidak kuat, dasarnya bahannya yang pertama itu tidak kuat, mudah ambruk. Jadi kemarin ada kejadian di sini bata ringan yang sudah ditata itu kesenggol aja sudah ambruk. Nah kalau kita dasarnya awal ini tidak kuat, walaupun ini cuma sederhana, selanjutnya kita tidak bisa mencapai yang kita inginkan. Prakteknya dari intisari ajaran Buddha ada 3 yaitu dana, sila, dan bawana. Ya, tapi dalam hal ini yang mau ditekankan yaitu kita itu perlu meningkatkan kualitas kita dalam melakukan 3 perbuatan baik. Jadi ada orang yang sering ngomong, saya sudah berdana macam-macam kok, saya tetap menderita, saya tetap begini. Ya, karena sebenarnya kualitas dana yang dilakukan masih tingkat rendah bahkan menengah. Sedangkan kalau umat Buddha ingin mencapai yang diinginkan, kualitas dananya itu ditingkatkan setinggi mungkin. Dengan upaya kita bisa terbebas dari penderitaan. Jadi upayanya tingkat kualitas dananya tertinggi itu maksudnya begini. Kita berdana untuk melepas kekotoran batin. Nah, ibarat kalau saya suka membaca buku perang, ya, bukunya Samkok, Mahabharata, dan lain-lain, biasanya dengan strategi macam-macam yang dilakukan oleh sang tokoh ini, ya lakonnya ini punya strategi macam-macam. Utamanya itu buat untuk menangkap rajanya. Jadi ibarat Anda berperang, yang kalahkan rajanya, jenderalnya dikalahkan, maka otomatis anak buahnya akan ikut semua. Begitu juga kalau lagi pingin panen tawon, panen madu, kita mencari ratunya atau rajanya, maka pengikut-pengikutnya itu gampang ditangkap, gampang dipindahkan. Ya, ini pengalaman langsung. Kalau mau menikmati madu klanceng itu, cari sarangnya, cari ratunya, dan beberapa sarangnya pindahkan ke tempat lain. Sekitar sejam 2 jam itu anak buahnya masuk ke tempat lain. Jadi madu-madunya kosong, kita bisa menikmati madunya itu. Nah, dengan melakukan seperti ini, maka kualitas manfaat dana yang rendah, menengah, kita juga langsung dapat, selain yang dapat yang tertinggi. Kenapa kok melakukan seperti ini? Ya, penderitaan itu soalnya muncul bukan karena kurang materi,
Penderitaan itu muncul bukan karena kurang sejahtera. Penderitaan itu muncul bukan karena kita bukan orang kaya. Penderitaan itu muncul karena batin kita dipenuhi oleh keserakahan, iri hati, kemarahan, dendam, pencongkaan, keakuan yang menggelembung luar biasa. Jadi kalau kita berdana, sekedar berdana, tidak mengurangi keburukan kita, ya tetap menderita. Lalu sila ini biasanya diartikan sebagai moralitas, yang dimana diartikan sederhananya tidak melakukan hal-hal yang buruk, menjaga diri, menjaga ucapan dan perbuatan. Dilakukan di segala macam kondisi, di mana saja, baik itu di kantor, di ruang rapat, di lapangan, di lingkungan terbatas, bahkan di rumah tangga sesama suami istri itu juga harus mengutamakan moralitas. Kenapa? Kalau misalnya istrinya itu marah setiap hari, terus yang kasihan itu suami dan anaknya bisa darah tinggi secara tidak langsung. Apalagi kalau sudah punya prinsip, nek orang ngomong koyok ngono kuwi ora lego. Jadi kalau ndak keluar bahasa kasar itu enggak lego. Ini harus diubah pemikiran seperti ini karena kasihan lingkungannya. Belum tetangganya gerebekan juga ya, karena setiap hari tetangganya yang satu tengkar terus, itu juga berbahaya. Lalu kata Bante Sri Panyawaro, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berbuat baik, tetapi kita tetap bisa berbuat baik kepada mereka. Nah, kalau selama ini kita membacakan Pancasila, Pancasila itu sebenarnya hanya tekad. Yang pertama Panatipata itu kan tekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kalau tadi intisari ajaran Buddha itu saya katakan sebagai teori, maka ada prakteknya. Pancasila itu juga begitu. Ada teorinya, ada tekadnya, ada prakteknya berupa pancadhamma. Contoh, bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ya perbanyak meta karuna, cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk. Kalau mau menghindari perbuatan asusila, ya kuatkan hubungan yang bagus dalam rumah tangga, cukup memiliki satu saja, bisa banyak-banyak. Lalu pengambilan barang yang tidak berikan juga begitu. Kita juga merasa puas akan apa yang kita miliki. Menghindari ucapan bohong, ya banyaklah memuji orang, banyaklah berbuat baik. Lalu bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, ya jangan mau kalau diajak orang untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi apa yang ada di dalam teori itu, dalam Pancasila, bisa dipraktekkan ke dalam Pancadhamma, melalui Pancadhamma itu. Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Saat kita selesai meminta sila, kita permohonan 5 sila, biasanya seorang Bante menutup dengan kata-kata di Parita halaman 45. Ini sering saya ulang. Ya. Jadi itu tidak sekedar ucapan yang diucapkan Bante apa adanya, tapi ada artinya. Imani Pancasika padani, silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti, tasma silang wiso daye. Jadi kalau sudah melakukan 5 pelatihan sila ini, sugating atau bisa diartikan hubungannya dengan suka, hal-hal yang berbahagia. Dengan merawat sila tercapailah alam bahagia, itu surga. Boga itu kekayaan. Dengan merawat sila diperoleh kekayaan lahir dan batin. Nibuting yanti, nibuting itu dari kata nibbana, ya. Tercapai nibbana atau padamnya kekotoran batin atau kilesa. Jadi dengan merawat sila kita bisa mencapai 3 hal ini, plus bonusnya kita bisa mendapatkan kemungkinan besar pada kehidupan selanjutnya terlahir lagi sebagai manusia. Karena hanya manusia yang bisa mendengarkan dhamma dan juga berlatih. Kalau dewa, biasanya dewa dan makhluk-makhluk yang di surga itu bisa mendengarkan dhamma, tapi lupa sama prakteknya terus-menerus. Soalnya apa? Di sana itu selalu bahagia sekali. Kehidupannya apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan selalu muncul dengan sendirinya. Kalau di manusia bisa merasakan penderitaan dan juga kebahagiaan secara bersamaan. Jadi dalam Dhammapada Buddha Waga syair 182 dan juga dalam Nakasika Sutta Samyutta Nikaya di sini dijelaskan, dikatakan sulit sekali terlahir sebagai manusia karena kualitas karma baik yang mendorong lahir ke alam manusia adalah sila atau moralitas yang sangat baik. Jadi kadangkala 5 sila ini mungkin nggak cukup.
harus ditambah menjadi 8 sila, bahkan mungkin 10 sila. Bahkan kalau bisa ada kesempatan di-upgrade jadi 227 sila dengan menjadi biku. Ya. Dan dikatakan sangat berharga karena di alam manusialah kita akan melihat dengan jelas penderitaan. Jadi kalau masuknya di surga, yang dilihat dengan jelas setiap hari itu kebahagiaan. Kalau ada penderitaan, kita baru berupaya untuk membebaskan diri dari penderitaan itu. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda membayangkan di SD dulu, kan diajarkannya peribahasa macam-macam, itu salah satunya mulutmu harimaumu. Kalau sekarang melihat zaman yang banyak main WA, main internet, sosial media, mulutmu harimaumu ini sudah kurang cocok. Yang benar ini yang harus kita waspadai. Sekarang ini jempolmu harimaumu. Di apa yang kita ketik, apa yang kita tulis di status, di apa itu juga bisa berbahaya. Waspada. Jadi Sang Buddha di sini mengajarkan bahwa tindak tanduk kita itu mempengaruhi kehidupan kita dengan lebih baik. Nah, sekarang kalau sudah kita lakukan dana atau melepas dan juga moralitas, selanjutnya kita harus melengkapi dengan bawana. Bawana itu kalau orang menjalankan meditasi atau pengembangan kesadaran yang dilakukan setiap saat untuk mengembangkan hal-hal yang baik. Jadi ini bukan sekedar meditasi, meditasi itu ada di dalamnya, tapi apa yang kita lakukan itu kita perlu kesadaran. Kalau enggak kita bisa celaka. Kenapa kok butuh meditasi yang lebih dalam? Jadi semua ini kan kualitasnya harus dipertinggi. Kenapa? Karena tantangan kita di sini lebih berat. Tidak sekedar tenang, tidak sekedar mencari ketentraman. Kalau ingin tenang, tentram itu meditasinya di hutan atau tidur, itu lebih tenang ya. Tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana kita bisa gladi. Gladi itu melatih kesadaran kita, awareness kita untuk menjaga perasaan pikiran kita. Kenapa kok di Buddha menggarisbawahi menjaga perasaan pikiran kita? Sang Buddha mengatakan bahwa hati-hatilah dengan pikiranmu, karena kejahatan muncul dari pikiran. Kebaikan juga bersumber dari pikiran. Ya, tapi ibarat USB ini. USB ini adalah milik kita. Kita punya hak untuk mengisi USB ini dengan file-file yang kita ingin simpan atau dengan virus. Nah, kalau ini virus, ini menjadi tidak bermanfaat. Tapi kalau hal-hal file-file kita, misal film, lagu, yang penting bagi kita, kita simpan di sini, ada manfaatnya. Begitu juga dengan pikiran. Kalau kita hanya menyimpan hal-hal yang buruk, jadinya hal-hal yang baik tidak bisa masuk di sana karena sudah penuh hal yang buruk itu. Dan bahayanya kalau USB yang berisi virus ini kita tancapkan ke laptop orang lain itu menjadi rusak juga. Jadi hal-hal buruk itu menarik hal-hal buruk yang lain. Nah, di sini ada dua gambar. Yang di sini itu gambarnya pikiran. Kalau otak kita dibuka itu isinya kotoran semua. Sedangkan di sini tugasnya bersih-bersih. Jadi gambar ini mengingatkan kita bukan cuma rumah, bukan cuma lingkungan kita yang dibersihkan, tapi pikiran ini perlu di-refresh, dibersihkan. Makanya di komputer ada fungsinya antivirus dan juga recycle bin, fungsinya sama, di mana kita harus bisa membersihkan KC-KC atau virus yang ada di laptop kita. Nah, pikiran perlu dibersihkan karena pikiran itulah sumber dari segala malapetaka. Kalau di dalam Dhammapada kita itu diceritakan bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Kalau mau membentuk yang hal-hal baik, bayangan-bayangan hal baik itu mengikuti kita, kotoran-kotorannya perlu dibuang. Ada satu cerita. Cerita ini selalu saya ulang-ulang. Cerita ini dari Mendiang Bante Atapio, mungkin sebagian sudah pernah dengar, sudah pernah tahu. Jadi ada satu cerita di mana sebenarnya Bante Atapio ini diundang oleh seorang umat ke rumah sakit untuk memberikan wejangan dhamma pada orang yang sakit ini. Orang yang sakit ini kena kanker stadium 4. Sudah harusnya kalau kanker stadium 4 itu biasanya orangnya syok, menderita sekali. Tapi si ibu ini tidak ada raut wajah kesusahan.
Beliau ini setiap harinya mengajak suaminya berbuat baik, entah itu membaca parita, bahkan membawa suaminya itu belain menyimpan borong-borong di jaketnya, nggak dikurung ya, dibungkus di jaketnya, dibawa ke rumah sakit, dipangsen dari rumah sakit, dari jendela rumah sakit itu. Ya. Suatu ketika Bante itu datang ke sana, beliau maunya memberikan nasihat, tapi Bante malah diajari oleh ibu itu. Kenapa? Ibu itu berkata, Bante, jasmani itu boleh saja sakit, tapi pikiran jangan sampai sakit. Mana kalau pikiran sudah sakit, itu sangat berbahaya. Nah, sampai suatu ketika beliau itu sudah kritis sekali, beliau masih meminta suaminya membacakan parita. Pada saat sudah detik-detik ajalnya ini datang, kematian ini datang, beliau ngomong begini ke suaminya, terus bacakan parita itu, ajal, walaupun dewa kematian sudah ingin menjemput aku, tapi terus kamu, tak ingatkan kamu, yang penting itu berbuat baik, terus baca parita. Sampai pada akhirnya meninggal pun, suaminya tetap mengikuti ajaran Buddha itu dengan baik. Di sini bikunya yang hadir sebenarnya mau berfungsi sebagai dokter, tapi ternyata ibu itu sudah bisa melindungi diri sendiri karena beliau punya keyakinan terhadap Triratna, punya keyakinan terhadap Dhamma. Obatnya tadi sudah dimakan secara benar. Jadi beliau mengerti resepnya, beliau juga memakan obat-obat yang tepat sehingga tidak menderita walaupun sakitnya luar biasa. Nah, di sini ada perenungan tugas seorang biku yang seperti tadi setelah masa wasa itu selesai, beliau itu mengemas ulang obat yang katanya ada yang pahit, ada yang manis, ada yang enggak enak ya. Obat itu sudah dikemas ulang, lebih crispy, lebih bagus, lebih menarik dan siap untuk dimakan, sudah dipecah-pecah supaya para umatnya mendapatkan dengan rata. Keputusannya tinggal di diri kita sendiri, mau memakan obat itu seperti ibu tadi yang kanker itu. Dan kita juga sebenarnya sudah dibimbing, namun seperti yang di nama pada 160 tadi, dikatakan bahwa diri sendirilah pelindung bagi diri sendiri. Kalau mau mencapai pulau seberang, ya kita yang bisa melindungi diri kita sendiri. Ibarat seperti penutupnya seperti gambar ini. Ya. Jadi kalau kita berada di lapangan tiba-tiba sedang jalan-jalan itu hujan deras. Pilihan kita ada dua. Kita ini langsung menyiapkan payung, memakai payung, atau kita cuman berteriak-teriak, lari-lari, minta payung itu datang sendiri. Kalau cuman minta datang sendiri, payungnya tidak mungkin bisa bergerak sendiri dan kita akan kehujanan. Tapi kalau sudah siap dengan payung dan kita memayungi diri kita nggak jadi kehujanan. Itulah yang diajarkan oleh Buddha. Dengan adanya meningkatkan kualitas dari 3 fondasi tadi, kita menjadi siap akan segala penderitaan yang hadir. Bahkan penderitaan itu bisa dibinasakan. Ya, demikian mungkin apa yang kita bisa pelajari pada sesi kali ini. Jadi kita harus memiliki keyakinan kepada Triratna bahwa Buddha itu dokter yang terbaik, Dhamma itu berupa resep dan juga obat-obatan yang ada untuk manfaatnya untuk kehidupan. Lalu karena Sang Buddha sudah parinibbana, kita bisa belajar dari para biku, karena para biku itu adalah orang yang sudah berlatih langsung dari dokternya dan juga bisa mewariskan obat-obatan itu kepada masyarakat. Demikian Sotyantu Namo Buddhaya. Wadah. Karena waktunya masih panjang ya, kita latihan nyanyi itu lagu. Tolong Wirya bisa dibantu teks himne sama Wirya. Sebenarnya ada yang ulang tahun, tapi karena orangnya nggak ada di atas, kita nggak menyanyi lagu ulang tahun, kita latihan himne sama Wirya saja. Ada teksnya dah.
Tolong dibantu bagikan, ada di lemari ini. Itu lemari yang di sana. Wiria atau siapa? Bisa. Lemari hitam. Wah, ada teksnya. Nah, ini dia. Ya lihat di sini aja wis. Ya, semakin hari kita biar semakin hafal lagunya, kita latih lagu ini karena lagu ini merupakan himne dari Vihara Samaki Wirya. Oh iya, lagu ini adalah seperti yang bisa dilihat di pojok kanan atas ada namanya G Mado. G Mado itu Pak Gabriel Mado, di mana beliau itu guru paduan suara kita. Kita di sini, beliau sudah almarhum. Lagu ini dibuatkan oleh beliau, diaransemen oleh beliau. Beliaunya bukan Buddhis, tapi membuatkan lagu ini kita harus hargai, kita harus sering latih supaya kita jadi semangat. Ya. Karena di vihara, ya, di Vihara Samaki Wirya, vihara itu saya tadi lupa ngasih tahu. Vihara itu singkatan dari, kalau Bante Tejapuno bilang winyana dan ahara. Ya. Winyana itu batin, ahara itu makanan. Jadi vihara itu tempat di mana kita bukan sekedar memperoleh makanan untuk konsumsi umat, tapi memperoleh makanan untuk batin. Jadi kita cocok datang ke vihara karena kita bisa berlatih. Ya, selanjutnya kita latihan. Mana lagu? 1, 2, 3. Bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dhamma Sang Buddha. Terdengar alunan parita suci, inilah tekadku tulus dan murni. Di bawah Yayasan Samaki Wirya tercipta semangat persatuan, bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Singkirkan rintangan di jalan kami menuju bahagia sejati. Oleh Dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Ya, ini lagunya. Semoga setiap ada waktu kita bisa latihan lagu ini supaya hafal. Nah, selanjutnya pengumuman yang disampaikan oleh pemimpin Puja Bakti.
Baik, anumodana kepada Upacarika Indra Kurniawan atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga menambah semangat kami dalam mempraktikkan Dhamma. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, minggu depan hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, Puja Bakti akan diisi oleh Bante Karunasilo dan diinfokan pula bahwa minggu depan ada dana makan pukul 11 siang. Pengumuman kedua, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, Wihara Samagiwirya akan mengadakan patidana dan fangseng. Bagi para umat yang hendak berpartisipasi dan memberikan dana sukarela, harap menghubungi nomor atau kontak person yang tertera di tayangan yang sedang berlangsung. Pengumuman ketiga, para umat bisa menambah kebajikan melalui dana paramita yang bisa dimasukkan melalui kotak dana yang telah disediakan atau melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagiwirya. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, sebelum mengakhiri puja bakti pada pagi hari ini, marilah kita melimpahkan jasa dan kebajikan kita dengan membacakan Parita Patidana. Dipersilakan para umat membuka buku Parita halaman 122. Handamayang patidanam karomase punya sidanikatasa yananya nikatanime tesangca bagino hontu Satananta pamanaka yepiya gunawanta ca mayam mata pitadayo dithame capya dithawa anye macca taverino Satati tanti lokasmim te buma catuyonika panceka catuvokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidamame anumodantu te sayang cecimang napajananti dewa te sang nivedayung mayadinya napunyana anumodana hetuna Sabe satta sadahontu avera sukajivino kemapadanya papongtu desa sasi jatam subha sadu sadu sadu. Untuk menutup puja bakti pada pagi hari ini, marilah kita melakukan Namakara Pata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhivademi.
Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah puja bakti kita pada pagi hari ini telah usai. Kami himbau kepada para umat untuk tetap menjaga kesehatan. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Soti Hotu Namo Buddhaya.